Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santriwan dan santriwati MTS Husnul Khotimah Kuningan. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kelas 7. Kita masih membahas bab 1 tentang mengenal sistem komputer. Ini merupakan pertemuan ketiga ya, dimana pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang organisasi komputer, yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan organisasi komputer. Selanjutnya pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang sistem kerja komputer, yaitu menjelaskan bagaimana sistem kerja pada komputer. Pada pertemuan kedua kita membahas tentang perangkat keras atau hardware, membahas tentang apa itu definisi hardware, fungsinya, dan jenis-jenis dari perangkat keras atau hardware. Untuk hari ini kita akan membahas tentang perangkat lunak, mengetahui definisi apa itu perangkat lunak, fungsinya, serta jenis-jenis perangkat lunak. Dan bahasan terakhir tentang bahasa pemrograman, mengetahui jenis-jenis bahasa pemrograman komputer. Kita mulai dengan mengenal perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan sekumpulan program atau instruksi yang membuat perangkat keras menjalankan dan mengeksekusi suatu perintah. Jadi perangkat lunak ini yang mengendalikan, memerintahkan suatu instruksi agar dijalankan oleh perangkat keras. Software ini atau perangkat lunak ini diklasifikasikan, ada perangkat lunak sistem atau sistem software, dan ada perangkat lunak aplikasi atau application software. Kita bahas dulu perangkat lunak sistem software. Perangkat lunak sistem software perangkat lunak sistem atau sistem software fungsinya yaitu mengendalikan cara kerja sistem komputer, lalu menampilkan antarmuka program aplikasi dan komputer. Yang ketiga, mengendalikan kerja perangkat lunak lain. Yang keempat, mengendalikan perangkat keras. Itu 4 fungsi dari perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak sistem atau sistem software ini meliputi 2. Ada sistem operasi atau operating system dan sistem utilitas atau utility system. Sistem operasi ini berdasarkan tampilan dibagi menjadi 2. Ada command line interface atau CLI, merupakan jenis sistem operasi komputer yang memiliki kontak interaksi dengan pengguna berbasiskan huruf, angka, dan simbol. Jadi mengetikkan perintah untuk membuka aplikasi ini atau menghapus itu mengetikkan di layar komen atau perintah. Yang kedua ada graphical user interface atau GUI, merupakan jenis sistem operasi komputer yang mengandalkan interaksi menggunakan grafis antara penggunanya. Jadi pengguna cukup klik, drag, klik, dan yang lain-lainnya karena sudah berbasis grafis, tidak berbasis teks. Contoh dari command line interface ada disk operating system. Nah, ini cikal bakal dari Microsoft Windows yang sekarang kita lihat. Awalnya seperti ini, mengetikkan teks dengan perintah-perintah secara manual. Ada lagi Linux, awalnya sama seperti ini, menggunakan perintah-perintah yang diketik oleh user sehingga
agak membingungkan bagi yang baru belajar. Untuk contoh ini, di sistem operasi DOS, cikal bakal Windows ini, untuk melihat di dalam direktori di drive C, mengetikkan dir akan muncul seperti ini, atau di Linux mengetikkan ID akan muncul identitas dari pengguna sistem seperti ini. Contoh sistem operasi Command Line Interface atau CLI. Berikutnya ada contoh sistem operasi GUI atau grafis. Yang terbaru ada Windows 10, logonya seperti ini. Ada Macintosh atau macOS. Nah, seperti ini. Kalau kalian melihat logo Apple digigit, ini logo dari Apple. Kalau ini logo dari Windows, dari Microsoft. Perusahaannya Microsoft, aplikasinya atau sistem operasinya Windows, produknya Windows. Kalau ini Apple, produknya Macintosh. Ada lagi Linux, ini gratis. Biasanya gambarnya standarnya gambar penguin, walaupun ada yang seperti ini duduknya. Ini namanya Tux. Logo ini namanya si Tux. Ada yang seperti ini, ada yang lagi main skating dan yang lain-lainnya. Ini yang berbasis PC biasanya. Ada lagi yang berbasis gadget. Ada Apple iOS. Ada lagi sistem operasi sejuta umat untuk gadget, ada Android, si robot hijau. Nah, seperti ini. Contoh sistem operasi grafis. Selanjutnya ada yang kedua, sistem utility. Sistem utility ini fungsinya mengoptimalkan fungsi dan kinerja komputer. Sistem utility ini, utilitas atau utility, dibagi menjadi dua. Yang pertama, program utilitas internal atau bawaan. Ini biasanya terinstal otomatis bersamaan dengan penginstalan sistem operasi. Contohnya di Windows ada Windows Explorer. Jadi kita tidak usah menginstal lagi, karena setelah menginstal Windows otomatis akan ada Windows Explorer. Ini sistem utility yang sudah ada di Windows. Yang kedua ada program utilitas eksternal atau bukan bawaan. Ini biasanya kita harus menginstal terlebih dahulu. Contohnya antivirus atau registry cleaner. Selanjutnya ada perangkat lunak aplikasi. Setelah kita tadi membahas tentang perangkat lunak sistem, selanjutnya membahas perangkat lunak aplikasi atau application software. Fungsinya melakukan tugas tertentu bagi pengguna komputer. Contohnya membuat dokumen, melakukan perhitungan akuntansi, perhitungan penggajian, atau mengolah gambar. Contoh aplikasinya untuk browser atau peramban, atau bahasa kita sehari-hari disebutnya aplikasi internetan. Ada Mozilla, ada Chrome. Untuk pengolah kata yang biasa dipakai ada Microsoft Word. Untuk pengolah angka ada Excel. Untuk pembuat presentasi ada PowerPoint. Untuk pengolah gambar ada Adobe Photoshop dan yang lain-lainnya. Kita lanjut ke mengenal bahasa pemrograman. Kita bahas sekilas ya. Nanti kita akan coba mempelajari di semester akhir kalau tidak salah. Ada di materinya. Bahasa pemrograman merupakan sarana komunikasi antara pengguna komputer dengan sistem komputer. Jadi bahasa pemrograman merupakan jembatan untuk komunikasi
kita dengan sistem komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan seperangkat instruksi atau perintah yang memberitahu kepada komputer apa yang harus dilakukan. Jadi, si bahasa pemrograman ini menerjemahkan apa yang ingin dilakukan pengguna komputer kepada sistem komputer. Ada 3 jenis bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa mesin atau machine language. Ini hanya bisa dipahami oleh mesin karena kodenya seperti ini, 10100110 dan yang lain-lainnya. Ini bahasa biner, kode biner. Selanjutnya yang kedua ada bahasa rakitan atau assembly language. Ini agak lebih mudah dipahami walaupun masih sulit. Contoh kodenya move, push, jump, JMP itu jump. Ini sekitaran tahun 80-an kalau tidak salah. Untuk masa sekarang ada bahasa tingkat tinggi atau high level language. Ini sudah lebih bisa dipahami instruksinya. Contohnya ada begin, end, begin mulai, end selesai, if, jika, else, for, and. Ini bahasa tingkat tinggi. Ini yang biasanya dipelajari di sekolah atau perkuliahan. Itu tentang pertemuan ketiga bab 1. Insya Allah sudah selesai untuk bab 1. Kita lanjut pertemuan berikutnya, semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk mengulang kembali pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.